Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tidak kuat menanjak, truk bermuatan pasir di Bangkalan terguling dan menimpa rumah. 2 bocah tewas. Sopir bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember ditetapkan jadi tersangka kecelakaan maut. Suasana haru iringi prosesi pernikahan seorang tahanan di Lapas Jombang. Dua bocah kakak beradik di Bangkalan meninggal usai rumahnya tertimpa truk bermuatan pasir. Kecelakaan maut itu diduga akibat truk kelebihan muatan dan tidak kuat menanjak, sehingga terguling menimpa rumah korban. Peristiwa terjadi di Desa Bunahji, Kecamatan Labang, Bangkalan, Selasa dini hari. Truk bermuatan pasir ini terguling menimpa rumah korban DN 10 tahun dan adiknya KA 5 tahun. Kedua korban tewas usai tertimpa material tembok rumah dan pasir saat tertidur pulas. Sementara orang tua korban yang juga tidur di kamar itu tertimpa lemari yang roboh, namun masih bisa menahannya. Peristiwa bermula saat truk bermuatan pasir yang dikemudikan AA 50 tahun hendak mengantarkan muatan pasir di sekitar wilayah Labang. Menurut warga, truk tersebut biasa mengantarkan pasir di daerah itu. Namun saat peristiwa terjadi, diduga truk kelebihan muatan hingga tidak kuat menanjak di jalan yang menikung. Kendaraan besar itu akhirnya berjalan mundur dan terguling menimpa rumah. Masih balita ya? Korbannya masih di bawah umur, 2 orang dan meninggal dunia. Kakak beradik? Bisa dikatakan korban ini satu keluarga. Ya, meninggal saat tidur di kamar, jadi truk tersebut menimpa bangunan rumahnya yang menyebabkan dia mungkin ketimpa bangunan rumah tersebut dan menyebabkan meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan di lokasi kejadian. Sementara sopir truk sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Pasangan suami istri di Ponorogo ditemukan tewas di kamar rumahnya. Dugaan sementara keduanya dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Polisi kini masih memeriksa pelaku lantaran keterangannya selalu berbelit-belit saat diperiksa oleh tim penyidik. Warga desa Pemahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Senin siang mendadak gempar mengetahui Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun sudah tak bernyawa di kamar tidurnya. Pasangan suami istri ini diduga tewas dibunuh oleh anaknya Sukar. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Harti, kakak pelaku yang datang menjenguk orang tuanya, namun sempat dihalangi oleh adiknya Sukar. Merasa curiga, Harti lalu meminta bantuan warga dan ketua RT setempat. Hingga sekitar pukul 2 siang, Harti bersama warga dan ketua RT masuk lewat pintu belakang. Saat itulah mereka terkejut mendapati kedua orang tuanya meregang nyawa dengan luka benda tumpul di kepala. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Petugas dari Polsek Pulung dan Polres Ponorogo datang ke lokasi kejadian dan mendapati Sukar, anak kandung pasangan tersebut, tengah duduk di depan rumah sambil melamun. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diringkus dan diamankan ke Mapolsek Pulung. Tim identifikasi memeriksa jenazah kedua korban dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk divisum. Dari keterangan ketua RT, pelaku Sukar diduga mengalami gangguan kejiwaan selama sebulan terakhir.
Tadi jam sekitar 9, anaknya yang di Wates itu ke sini, nggak boleh masuk, katanya besok saja masuk gitu. Terus ke rumah saya sekitar jam 1, terus keponakannya lihat, dilihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerubuki sama selimut, dua-duanya gitu. Itu kondisi sudah meninggal dunia? Sudah. Itu kenapa sih Pak pemicunya? Juga kenapa sih Pak? Nggak tahu kan, anaknya itu stres. Selasa pagi, usai diautopsi, jenazah pasangan suami istri yang diduga dibunuh anaknya tersebut dimakamkan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini dengan memeriksa pelaku. Petugas juga kesulitan memintai keterangan pelaku karena jawabannya selalu berubah-ubah. Polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan kondisi pelaku. Ada kita informasi bahwa yang bersangkutan ada gangguan jiwa, tapi itu juga masih kita dalami apakah benar atau tidak, nanti ahli yang menentukan itu. Itu korban meninggal karena luka di mana dan hasil visum? Sebagian besar di bagian kepala bagian belakang. Itu karena benda tumpul atau seperti apa kemudian? Masih kita dalami, pastinya itu ada benda keras yang berbenturan dengan kulit kepala belakang, bagian belakang. Untuk modus dari pengakuan dari pelaku sendiri apa namanya? Modusnya sampai sekarang yang disampaikan oleh pelaku itu masih berubah-ubah. Makanya kita akan dalami terkait kondisi kejiwaan daripada pelaku itu, nanti baru bisa kita tentukan. Senin 23 September 2025 siang, Sukar ditangkap karena diduga menghabisi nyawa orang tuanya, Kaseno dan Sarilah, menggunakan sebatang kayu. Usai dibunuh, jasad keduanya disimpan di kamar rumah hingga kemudian ditemukan anak, ponakan, dan ketua RT setempat. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Pencarian panjang tim SAR di Sungai Brantas, Surabaya akhirnya membuahkan hasil. Selasa pagi, satu lagi pencari ikan yang terseret arus deras ditemukan sekitar 100 meter dari titik hilangnya korban. Sebelumnya, satu jenazah sudah dievakuasi. Pencari ikan bernama Galang yang sejak Senin sore dilaporkan tenggelam di Sungai Brantas, kawasan Gunung Sari, Surabaya. Selasa pagi berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Mayat korban ditemukan mengapung sekitar 100 meter dari lokasi awal dirinya dilaporkan hilang. Korban ditemukan setelah salah satu perahu karet tim SAR melakukan penyisiran di permukaan sungai. Tadi sebelum kita buka opsar yang hari kedua, kita coba lakukan penyisiran di permukaan dengan menggunakan perahu karet. Satu perahu karet kita turunkan dengan 4 personil. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat, dan kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Galang. Kemudian ketemunya di pukul 6.50. Usai dievakuasi, jenazah Galang langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk keperluan visum dan identifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya mayat Galang, kedua korban tenggelam sudah seluruhnya dievakuasi. Mayat Sumarno, teman Galang, Senin pagi sudah lebih dahulu ditemukan tim SAR. Dua pencari ikan asal Jawa Tengah, Sumarno dan Galang, terseret arus deras Sungai Brantas saat menjala ikan di tengah aliran sungai kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.